Karena permintaan saya harus sopan dulu, kita duduk manis di masjid, tapi tidak dilakukan. Jangan merembet sama laki-laki itu ya, jangan merembet. Karena saya sudah buang ke laut orangnya. Pemirsa Silet RCTI, kisah miris dan miat hati kembali menghiasi jagat sosial media. Adalah kisah tentang penganiayaan dan juga pembunuhan yang dipicu beragam persoalan sepele. Maka inilah kisah miris dan pilu tentang seorang ayah lansia yang justru dianiaya anak kandungnya sendiri karena sudah pikun. Viral kisah pedagang cilor bunuh pelajar karena tak terima ibunya dihina. Hingga kumpulan kisah viral tentang sederet artis yang berseteru dengan orang tuanya hingga disebut durhaka. Viral, pilunya ayah lansia dianiaya anak kandung di Cakung karena sudah pikun. Nasib pilu dialami pria lansia berinisial S, warga Cakung, Jakarta Timur. Pasalnya, pria lansia berumur 78 tahun ini yang seharusnya mendapatkan perhatian dan juga kasih sayang dari anaknya, justru dianiaya oleh anak kandungnya sendiri, JS, di depan umum hingga tersungkur tak berdaya, hanya gara-gara korban yang sudah pikun dan sering keluar rumah. Dan aksi JS saat menganiaya sang ayah seketika viral di media sosial karena terekam kamera CCTV. Dan melihat aksi JS menganiaya ayahnya sendiri, sejumlah warga pun berusaha menghentikan aksi tersebut dan juga melaporkan kasus ini ke Mapolsek Cakung. Dan mendapati laporan warga, petugas yang datang sempat mengamankan pelaku tetapi kemudian dibebaskan kembali lantaran pihak keluarga enggan melaporkan kasus ini ke polisi karena pihak keluarga lebih memilih menyelesaikan kasus ini lewat jalur musyawarah keluarga. Pihak kepolisian turun dan hadir secara cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara membuat perdamaian restoratif justice antara pihak keluarga sehingga permasalahan ini sudah selesai. Makin lama makin kasar, terus saya liatin, terus bapaknya didorong-dorong sampai motor. Papasan di situ mungkin anaknya langsung nunjuk-nunjuk kan, suruh pulang. Tapi ya karena awal emang pelan ya, pelan tapi Kok lama-lama makin lama kok kasar. gitu. Tuh, saya ngeliatin berempat-empatan. Oh ini anak lama-lama makin kasar sama orang tua. Karena bapaknya juga kan kakinya sakit ya. Karena abis kecelakaan tabrak lari. Nah, Bilangnya pelan-pelan gitu kan. Sabar, kakinya sakit ngomong gitu. Tapi anaknya mungkin gak sabaran juga ya. iya. Jadi langsung teriak, Spontan, tangannya dikepel, mukul orang tuanya, kena kuping, jatuh ke sini. Walaupun kita bukan anaknya, kita bukan tetangganya, namanya orang tua apa dipukul begitu, siapa sih yang nggak kesel gitu loh. Nah, mau alasan seperti apapun, mau orang tuanya misalkan dibilang sakit kek, mau pikun kek, atau ya misalkan lumpuh kek atau apa kek, jangan dianggap orang tua itu menyusahkan kita gitu loh. Kita ada karena orang tua kita gitu kan, bisa lahir di dunia ini karena orang tua kita. Jadi janganlah jadi anak yang durhaka. Kalau misalnya tadi lihat fenomena seperti itu ya sangat miris ya, berarti pendidikannya sejak kecil itu tidak diperhatikan.
Karena Nyai mempunyai anak juga yang masih balita, sejak dini selalu Nyai ajarkan tentang segala hal, tentang adab budi pekerti, tentang pelajaran agama. Anak durhaka lah. Anak durhaka. Jadi hari ini banyak anak-anak yang kurang ajar sama orang tua. Dalam Islam ini ya jangankan menganiaya ayah orang tua ya ibu. Ngucapin aja nggak boleh. Dipanggil sama ibu itu ya tinggalkan semua aktivitas kita. Ya, apalagi ayah juga. Apalagi udah tua kan. Tukang cilor tega bunuh pelajar di Bandung gara-gara perkataan korban yang lecehkan ibu pelaku jadi pemicunya. Sadis, penjual makanan aci telur atau cilor di Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tega membunuh seorang pelajar yang selama ini menjadi pelanggannya. Tersangka pelaku, FH, tega menghabisi korbannya RR, yakni pelajar berusia 17 tahun lantaran sakit hati dengan ucapan korban yang acap melecehkan ibundanya. Dan ironisnya, jenazah RR ditemukan dalam kondisi mengenaskan lantaran sudah menjadi tengkorak di sebuah selokan di Desa Bojong Kunci. Dan setelah melakukan penyelidikan, petugas Polsek Pamengpek akhirnya berhasil meringkus tersangka pelaku di rumahnya. Dan atas kejadian ini, tersangka pelaku pun terancam pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak mengingat korban masih berusia 17 tahun. Motifnya adalah tersangka ini sakit hati atas perkataan korban. Ya, ketika korban melakukan kata-kata yang tidak senonoh kepada ibu daripada tersangka, maka tersangka emosi. Jenazah korban ya berawal dari warga masyarakat yang mencium aroma tidak enak, kemudian diketahui bahwa itu adalah jasad manusia. Kalau masih bisa dengan secara baik, secara kekeluargaan, kenapa tidak gitu? Kenapa harus dengan membunuh? Apa tidak ada cara lain? Kenapa bisa terjadi begitu? Ya inilah, kita hal apapun kita adakan musyawarah. Jangan kita ngambil keputusan yang sangat nggak bagus. Tak hanya kisah miris dan pilu yang menyedot perhatian hingga menjadi viral tentang anak dan orang tua, jagat selebritis tanah air juga pernah mencatat perseteruan antara anak dan orang tuanya hingga menjadi viral. Di antaranya kisah Syakir Daulay, Kalina Oktarani, Indah Permatasari, dan juga Laura Meizani alias Loli Mirzani. Maka inilah sederet kisah sejumlah artis yang berseteru dengan orang tuanya sendiri hingga disebut durhaka oleh netizen. Syakir Daulay. Konflik yang menyeret nama Syakir Daulay dan orang tuanya pernah menjadi sorotan publik hingga viral di sosial media. Hal ini dipicu lantaran menurut sang ayah, Syakir dinilai sudah menyepelekan kedua orang tuanya hingga Syakir yang tak pulang ke rumah selama bertahun-tahun. Jelas saja, pengakuan ayah Syakir yang mengaku rindu karena tak pernah dijenguk viral di sosial media. Namun, konflik yang ramai bergulir panas itu pun akhirnya mereda dan berujung damai setelah Syakir akhirnya pulang dan beratas maaf kepada kedua orang tuanya. Syakir sebagai anak kalau banyak kurang, banyak salah, minta maaf. Doain semoga ke depan bisa jadi anak yang lebih baik, bisa jadi anak yang seperti yang diharapkan. Soal saya anak durhaka, auzubillah dzalik. Terus nggak pulang, terus nggak balas chat, itu semua keliru. Karena saya pulang dan saya juga balas chat, gitu kan. Apalagi dengan ibu. Kadang setiap sebelum urusan pasti saya selalu minta doa ibu saya. Kalina Oktarani.
Berseteru dengan ibu kandungnya sendiri, Erlan Wardania juga pernah dialami oleh Kalina Oktarani. Ya, mantan istri sang gladiator Vicky Prasetyo itu dituding sang ibu telah menelantarkan dirinya saat dirinya tengah dalam kondisi sakit. Karenanya, Erlan pun terang-terangan menyebut putrinya itu sebagai anak durhaka karena tak tahu berbalas budi. Beruntung, pasangan ibu dan anak ini akhirnya bisa berdamai setelah Kalina datang dan bahkan sempat merawat sang ibunda sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Ya udah, saya tahu karakter ibu saya. Saya sangat tahu ibu saya seperti apa. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya kan? Untungnya pohonnya itu ada di pinggir kali. Jadi pas buahnya jatuh, hanyut ke bawah air. Jadi saya tidak seperti itu. Alhamdulillah. Indah Permatasari. Perseteruan panas antara Indah Permatasari dengan sang ibunda Nursiah terus merentang panjang hingga saat ini. Hal itu dipicu sikap Nursiah yang tidak juga merestui hubungan Indah dengan Ari Kriting, meski pernikahan mereka kini sudah dikaruniai 1 orang anak. Nursiah berdalih tidak merestui hubungan Indah dengan Ari lantaran sang komika itu telah mengguna-gunai putrinya dan juga membawa perubahan negatif kepada Indah. Ujung-ujungnya, Nursiah pun rela tak mengakui Indah sebagai anaknya lagi. Kalau dia ada itikat baik, haruslah minta izin sama saya. Itu tidak. Tapi saya bermohon begini, mohon nak, kalaupun itu laki-laki baik, minta izinlah sama saya. Dia cakar pinggang, sudah mulai arogan Indah. Itu kan bukan Indah itu. Saya tidak pernah jahat sama Indah, bener. Tapi udah merestui belum, Mami? Merestui apanya? Kak Indah sama saya itu karena itu anak baik. Iya. Bukan merestui deh, kan papinya yang kasih kawin, bukan saya. Saya kan tidak dikasih tahu. Karena permintaan saya harus sopan dulu, kita duduk manis di masjid, tapi tidak dilakukan. Jangan merembet sama laki-laki itu ya. Jangan merembet, karena saya sudah buang ke laut orang itu. Ya, kalau anakku tetap anak. Aku nggak mau ngomongin masalah orang tua. Aku sih selalu berusaha untuk memberikan berita-berita yang baik untuk orang tua saya sih. Bagaimanapun itu orang tua saya, jadi aku nggak mungkin ngomongin hal-hal yang buruk di media gitu. Karena aku sayang sama dia sebenarnya. Laura Mezani atau Loli. Perseteruan Nikita Mirzani dengan putri kandungnya, Laura Mezani alias Loli, konon dipicu perceraian Niki dengan suami bulenya Antonio Deodola. Alih-alih mendukung keputusan sang mama, Loli justru berada di pihak sang ayah sambung yang mengaku sempat menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Nikita. Konflik pun akhirnya merentang yang ditandai dengan keputusan Nikita yang tak lagi mengakui Loli sebagai putrinya dengan mencoret namanya dari kartu keluarga dan juga penerima hak waris dari dirinya. Biar bagaimanapun dia akan anak gue ya, suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Seandainya satu dunia beserta isinya kau berikan kepada orang tuamu, itu tidak bisa membalas jasa ya, bagaimana orang tuamu membesarkanmu, bagaimana ibumu mengandung ya. Satu sikutan kita di dalam rahim ibu kita nggak bisa dibayar dengan dunia beserta isinya. Maka berbuat baiklah kepada orang tua, kepada ibumu, kepada ayahmu.